Podcast Network Asia. Peluang besar itu tidak berada di lingkaran sosial kita sekarang, tapi mungkin saja ada pada orang yang tidak kita kenal. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas cara menemukan peluang baru yang berasal dari orang yang ada di luar dari lingkaran sosial kita sekarang. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Tanya Menon yang berjudul The Secret to Great Opportunities, The Person You Haven't Met Yet, dan diolah dari berbagai sumber. Manusia boleh dibilang merupakan creatures of habit. Apabila kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, maka kita pasti akan melakukannya terus-menerus. Misalnya kita pergi melalui jalan yang sama, naik tangga yang sama, makan di tempat yang sama, dan sebagainya. Hal ini efisien, tapi sayangnya kita tidak memperluas koneksi sosial. Ketika kita butuh sesuatu yang baru, misalnya peluang bisnis baru atau pekerjaan baru, biasanya tidak berasal dari lingkaran sosial yang dekat. Kita baru bisa mendapatkannya dari lingkaran sosial yang besar atau bahkan dari orang asing. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Tanya mulai mengajar mahasiswa pasca sarjana jurusan bisnis sejak 17 tahun yang lalu. Kadang dia seringkali bertemu mahasiswanya bertahun-tahun kemudian setelah mereka lulus. Yang menarik, Tanya tidak hanya mengingat wajah mereka, tapi juga tempat duduk mereka di kelas. Hal ini bukan karena dia punya kekuatan super, tapi alasan utamanya karena manusia adalah creatures of habit. Kita terbiasa untuk mengulangi kebiasaan kita terus-menerus. Para mahasiswa cenderung duduk di kursi yang sama dengan orang yang sama. Nah, masalahnya mereka mungkin saja lulus kuliah hanya berteman dengan orang yang mirip dengan mereka. Jadi, mereka kehilangan kesempatan untuk membangun jaringan internasional. Memang tidak ada yang salah dengan ini. Kita merasa nyaman ketika kita berada dengan orang yang mirip dengan kita. Ini baru jadi masalah ketika kita butuh ide baru, pekerjaan baru, atau sumber daya yang baru. Seorang sosiolog Amerika terkenal bernama Mark Granovetter punya sebuah makalah terkenal yang berjudul The Strength of Weak Ties. Di makalah tersebut, Mark bertanya kepada para responden bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Menariknya, para responden itu tidak mendapatkan pekerjaan dari hubungan personal yang kuat seperti dari orang tua atau pasangan. Tapi mereka mendapatkan pekerjaan justru dari hubungan personal yang lemah, misalnya orang yang baru saja mereka kenal. Kenapa? Coba kamu bayangkan koneksi sosial orang terdekat kamu, entah itu orang tua atau pasangan. Lingkaran sosialnya pasti terdiri dari orang yang kamu kenal kan? Nah, padahal untuk mendapatkan sesuatu yang baru, maka kamu perlu memperluas koneksi kamu kepada lingkungan yang baru, misalnya dengan orang asing. Tanya memberikan beberapa tips untuk memperluas lingkaran pertemanan. Pertama, keluar dari kebiasaan. Coba kamu perhatikan jadwal kamu dalam sehari. Misalnya berangkat dari rumah, pergi ke kantor atau ke sekolah. Kamu mungkin saja pergi melewati jalan yang sama setiap harinya, naik tangga atau lift yang sama, pergi ke kamar mandi yang sama, dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, ini adalah kondisi yang efisien. Namun masalahnya, kamu hanya bertemu dengan orang yang sama. Coba dengan sengaja melakukan hal yang di luar kebiasaan. Misalnya pergi ke kamar mandi yang berbeda atau makan siang di tempat yang berbeda. Kamu mungkin saja bertemu dengan orang yang sama sekali belum pernah kamu kenal sebelumnya. Kedua, hati-hati dengan filtering. Ketika kita bertemu dengan orang baru, ada sesuatu yang kita lakukan secara otomatis. Kita memberikan filter kepada seseorang. Misalnya gini, saat pertama kali bertemu orang baru, kita langsung memberikan label orang ini asik, orang ini nggak asik. Orang ini kayaknya ramah deh, orang ini judes banget. Filter ini terjadi secara otomatis yang berasal dari impresi pertama kita kepada seseorang. Nah, daripada kita sibuk melawan filter ini, bagaimana kalau kamu coba identifikasi seseorang yang kamu berikan label nggak asik atau judes, lalu coba ajak ngobrol orang tersebut.
Latihan ini akan memaksa kamu untuk menjalin hubungan dengan orang yang tidak kamu sukai, atau melihat sesuatu yang tidak ingin kamu lihat, dan sebagainya. Harapannya, kita bisa memperlebar dunia kita dan koneksi kita semakin luas. Bagaimana cara membangun hubungan yang lebih personal dengan orang lain? Coba lihat cara komunikasi kamu dengan orang lain. Apa kalimat yang kamu gunakan? Apakah kamu mengatakan hal ini? Wah, kamu tahu segalanya ya, atau saya berhutang pada kamu. Kalimat ini sebenarnya adalah metafora dari bidang ekonomi yang menganggap sebuah hubungan seperti sebuah transaksi. Tentunya hal ini kurang tepat. Kita perlu memperlakukan manusia dengan lebih manusiawi. Tanya punya saran yang menarik. Coba lihat kalimat lain seperti thank you dan terjemahannya dalam bahasa lain. Misalnya dalam bahasa Prancis atau Spanyol, kata thank you punya asosiasi dengan kata rahmat atau belas kasih. Ini merupakan kata yang mulia. Tidak ada kaitannya dengan transaksi ekonomi. Sama halnya dengan kata you're welcome. Dalam bahasa Cina, kata you're welcome berarti jangan terlalu formal, kita adalah keluarga. Ini bisa jadi masukan yang menarik ketika kita mencoba untuk bilang sama-sama lain kali. Kita mungkin bisa bilang, senang bisa bekerja sama dengan kamu. Atau itulah gunanya teman. Mungkin inilah yang harus kita rubah. Kalau hubungan manusia itu lebih dari sekedar transaksi ekonomi, tapi merupakan sebuah ikatan sosial. Apakah kamu pernah dengar kalau hidup seperti sebuah perjalanan? Ibaratnya seperti perjalanan kereta dan kamu adalah penumpangnya beserta penumpang yang lain. Beberapa orang akan naik ke dalam kereta, ada yang terus bersama kamu sepanjang perjalanan, beberapa ada yang berhenti di stasiun berikutnya, tapi ada orang baru yang masuk. Ini merupakan analogi yang pasif. Kita hanya sebagai penumpang menunggu orang lain entah pergi dari hidup kita atau masuk ke dalam hidup kita. Bagaimana kalau kita mengambil pendekatan yang berbeda? Bagaimana kalau kita menganggap diri kita sebagai sebuah atom, bersentuhan dengan atom yang lain, mungkin saja memindahkan energi kita ke mereka, punya sebuah ikatan, dan mungkin menciptakan sesuatu yang baru sepanjang perjalanan. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, peluang baru tidak berasal dari lingkaran sosial yang dekat. Riset membuktikan ketika seseorang mencari pekerjaan baru, mereka tidak mendapatkannya dari lingkaran yang dekat, tapi berasal dari lingkaran sosial yang lemah, misalnya saja orang yang baru kita kenal. Kedua, jangan mudah memberikan filter. Ketika bertemu orang baru, kita terbiasa untuk memberikan filter atau label. Misalnya gini, orang ini asik, orang ini nggak asik. Nah, hal ini justru malah membuat kita sulit memperluas koneksi sosial yang kita miliki sekarang. Ketiga, hubungan manusia tidak sekedar transaksi ekonomi. Ketika ada orang baik dengan kita, maka kita harus membalasnya. Tentu saja tidak ada yang salah, namun kita perlu melihat hubungan manusia seperti layaknya hubungan sosial, tidak hanya sekedar transaksi ekonomi. Jika sudah, kita baru bisa menjalin hubungan yang lebih baik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai, gimana episode tadi? Semoga bisa menghibur kamu ya. Kalau kamu masih mau dengerin sesuatu yang singkat tentang rahasia hati, perasaan, hingga berbagai pengalaman yang aku atau kamu juga mungkin pernah mengalaminya, kamu bisa dengerin podcastku, NKCTRI, bersama aku Yoga. Sampai ketemu di NKCTRI ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.